contoh terapan binary di sini saya pakai CRC ya. Loh, CRC kan terapannya polinom, Pak. Iya, sebenarnya sama, tergantung dari mana sisi kita lihatnya. CRC ya, itu kan dipakai untuk ngecek. Ngecek apa? Ngecek ada inkonsistensi nggak di datanya gitu. Data yang dikirim dan data yang diterima sama nggak? Caranya gimana? Ini ada data ya, dia tambahin checksumnya namanya ya, kirim, habis itu nanti datanya ini kan yang dikirim. Nah, di sini nanti dihitung lagi. Kalau datanya sama persis, maka hasil checksumnya juga akan sama. Gitu. Kalau misalnya hasil checksumnya beda, berarti ada sesuatu yang salah di sini. Dipertanyakan, ada yang hilang atau ada yang berubah atau ada yang lebih gitu. Sehingga hasil checksumnya nanti berbeda. Gitu. Kalau hasil checksumnya sama, ya asumsi kita oke, datanya sama. Itu daripada ngecek satu-satu kan. Kita ngecek secara keseluruhan aja. Nah, kenapa saya bilang bahwa contoh polinom sama contoh binary sama? Karena sebenarnya cara kerjanya CRC itu manfaatin namanya pembagian dari binary polinomial. Binary polinomial itu gimana? Ya sebenarnya sama aja kayak polinomial biasa, cuma koefisiennya itu binary. Contoh ya, saya punya 8 bit misalnya ya. Oke, sorry, bukan 8 bit. Polinomial berderajat 7. Polinomial berderajat 7 berarti pangkat tertingginya 7 kan? 0 X pangkat 7 tambah 0 X pangkat 6 tambah 1 X pangkat 5 tambah pangkat 4 dan seterusnya. Oke, kayak gini. Ini polinomial derajat 7. Koefisiennya karena dia binary, maka saya ambil dari sistem binary. Bisanya cuma 0 atau 1 aja. Ya. Nah, cara penulisan seperti ini ya, itu bisa kita sederhanakan. Gimana? Ya, kita ambil koefisiennya aja, itu yang kita simpen. Loh, X pangkat sekiannya gimana? X pangkat sekiannya itu digantikan dengan posisi bitnya dia. Jadi ada polinomial pangkat 7 dari X pangkat 0 sampai X pangkat 7. Berarti kita siapin 8 tempat. Ini posisi 0, posisi 1, posisi 2 dan seterusnya. Ya. Koefisiennya kita taruh 0, 0, koefisien pangkat 5 1, koefisien pangkat 4 0. Kayak gini. Nah, di indeks ke 0 nilainya 1, di indeks ke 1 nilainya 0. Di koefisien X pangkat 0 nilainya 1, koefisien X pangkat 1 nilainya 0 dan seterusnya. Dua ini sama representasinya ya. Dan yang di sini kita tahu bahwa ini adalah binary. Suatu sistem bilangan binary dengan 8 bit ya, yang nanti bisa kita simpan sebagai sebuah integer. Makanya sistem ini bisa kita lihat dari dua sisi yang berbeda, sebagai polinom kah atau sebagai binary. Ya, sama. Yang dilakukan apa sebenarnya? Jadi ini dari sisi pengirim sama dari sisi penerima ya. Dari sisi pengirim kita punya data. Data misalnya panjangnya n, ya, n bit data lah. Ya. Lalu kita punya kunci panjangnya k. Sini aja. N bit data ada k bit k.
kunci ya. Kunci ini yang nanti dipakai untuk membagi datanya dan ngecek checksumnya berapa. Nah, di pengirim data ini dibagi dengan key-nya. Ya, pembagian binary tentu saja. Data dibagi key. Kalau pembagian binary, maka akan ada sisa. Ya. Sisanya berapa bit? Atau pembagian polinom juga sama. Akan ada sisa. Derajatnya K-1. Berarti kita punya checksum K-1 bit. Ya. Nah, data sama checksumnya ini di append, habis itu dia dikirim. Di si penerima nanti juga sama, dia akan dicek. Ya, dia akan di-split datanya sama hasil checksumnya. Kuncinya dia udah punya si penerimanya. Terus data akan dibagi dengan kuncinya. Data dibagi dengan kuncinya, habis itu dibandingin sama hasil checksumnya. Kalau dia nggak di-split. Langsung ini di jumlah data yang diterima ini ya, yang udah include sama checksumnya itu langsung dibagi dengan kuncinya. Kalau hasilnya 0 berarti oke. Gitu. Kalau hasilnya nggak 0 berarti ada error. Contoh, saya mau ngirim data 6 bit misalnya ya. Datanya apa? Aku ambil contoh yang gampang aja deh. 100 100. Ini datanya yang mau dikirim. Kita pakai kunci. Kesepakatan kuncinya kita pakai 1101. Ini data ya, 6 bit. Kuncinya 1101. Atau kalau misalnya kita lihat dari sisi polinom, ya berarti ini adalah X pangkat 3 tambah X pangkat 2 tambah 1. Ya kan? X pangkat 0-nya kan 0. Sisanya 1. Berarti X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 0, 1. Ini kuncinya. Nah, yang dilakukan apa? Dari sisi pengirim, ya, dia akan nambahin K-1 bit. Jadi nambahin 3 bit di belakangnya data sebelum dibagi. 100, 100, 1, 2, 3. Ya. Habis itu baru kita bagi dengan key-nya, dengan kuncinya. 1, 1, 0, 1. Pembagian binary gimana? Pembagian polinom gimana? Ya sama lah. Ya, kita lihat dari depan. Oke. Depannya apa? 1. Ini 1. Berarti 1. 1, 1, 0, 1. Ya. Habis itu di sini pakainya XOR karena sistemnya sistem binary kan. Ya kan? Makanya kalau misalnya dia ada yang sama nilainya 0, kalau misalnya dia berbeda nilainya 1. Maka XOR. Sama 0, sama 0. Beda 1 sama 0. 0 di depan nggak saya tulis. Ya kan? Turun lagi yang selanjutnya. Ya. Yang ini nih, yang bit ke-5 dari kiri. Turun di sini. Ini sama ini dibandingin. Oh iya. Depannya 1. Oke, 1 lagi. 1 kali ini 1, 1, 0, 1. Ya, kita XOR kan 1 dengan 0, 1, 0 dengan 0, 0, 1 dengan 0, 0 dengan 1, 1, ini 0. Turun lagi. Ya. Terus kayak gitu. 1, 1, 1, 1 ke sini, 1, 1, 0, 1.
turun. Ini udah 0 berapa nih? Ini udah sini kan. Ini udah ke sini. Ini udah ketiga. Ke sini satu lagi. 1101. Nah, ini kan 0. Yang depannya nggak saya tulis, saya turunin satu lagi. Depannya 0. Ini 1. Supaya nanti di depan sini jadi supaya di depan sini nanti jadi 0, maka di sini harus saya tulis 0. Ya. Kenapa? Nanti dilihat. 0 kali ini 0 semua. Waktu kita XOR kan, yang bagian depan sini hilang. Sedangkan kalau ini 1, depan sini ada 1 kan. 1 0 1, jadi nggak menyelesaikan masalah. Oke, 0 0 0 1 1. 0 terakhirnya turun. 0. Oke, ini ke sini 1 1 ke sini 1 1 0 1. Kita XOR kan hasilnya yang depannya jadi 0. Dari belakang aja deh. 0 1 1 0 0 0 1 1 0. 3 bit. Ya. Ini hasil checksumnya. Sorry, bukan checksum. Checksum nanti di belakang. Ya, ini adalah hasil sisa baginya. Sisa baginya 001. Ya. Nah, 001 ini yang kita tambahkan ke datanya. Gitu. 3 bit ini yang kita tambahkan ke datanya. Kenapa perlu ditambahkan? Supaya nanti kalau dia dibagi dengan kuncinya, hasilnya 0. Kalau nggak percaya coba aja ini masukin ke sini ya. Tadi nambahin 3 bit 000 kan. Nambahin 3 bitnya 001 sekarang. Waktu dibagi pasti sisanya 0. Sisanya di sini 0. Gitu. Iyalah karena yang dibaginya ditambahin sisanya gitu. Oke. Jadi data yang dikirim adalah 100 100 001. Ini datanya. Nah, kalau ternyata si penerima dapat datanya ini, ya, dan kuncinya kita udah tahu 1101, ya, maka nanti waktu dibagi, oke, kita tunjukin cara baginya aja deh. Ya, ini tidak ada error contohnya ya. Satu, lagi turun, satu lagi, ini turun, satu lagi, ini turun, satu lagi. Ini turun. Ini 0. Satu yang turun. Ini satu kali ini 1101 XOR kan 0 0 0 0. Karena sama. Sisa pembagiannya 0 ya. Saya klik redundancy checknya, nggak ada error. Kalau misalnya ada error gimana? Contoh, data yang tadi harusnya dikirimkan 100 100 kan, tapi ternyata di perjalanan waktu ditransmisi ada noise, 1 bit berubah. Oke, jadi apa? 101 1 ini berubahnya di tengah ya. Berubah di belakang bisa, berubah di depan bisa. 00001. Oke. 1 bit berubah yaitu bit ketiga. Oke. Nah, waktu kita bagi dengan kuncinya
Ini contoh yang error ya, nantilah. Oke, kita bagi 0 ini turun, 0 ini turun, 0, 0 ini turun, masih 0, eh 0 sorry, 0 berarti 0 0 0 0 ya, 0 yang ini turun, 1 sekarang, satunya turun, ini di sini 1, ini kali sini 1 1 0 1. Oke, ini udah satunya udah turun tadi ya. Waktu kita jumlahin di akhir 1 1 jadi 0, 1 0 jadi 1, 0 1 jadi 1, 1 1 jadi 0. Ada sisanya gitu ya. Sisanya nggak 0, artinya dia ada error dari dalam transmisinya.